Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold itu sendiri atau XAUUSD ya. Tapi di sini kita akan membahas untuk weekly video seperti biasa. Ya, jadi memang pembahasannya nanti agak panjang. Kita juga akan membahas mengenai weekly movement. Kemudian kita akan membahas mengenai open interest rate. Lalu untuk COT data, dan juga kita akan membahas mengenai hasil news ya. Dan juga suku bunga ya, kalau misalkan efeknya apa sih kalau di pause untuk si gold itu sendiri gitu. Lalu kita juga akan membahas news yang minggu kemarin ya, kemudian kita juga akan membahas mengenai news yang minggu ini atau minggu depan ya. Nah ini kalau kita lihat lagi ya, kita juga akan membahas mengenai intraday level ya untuk hari Senin nanti terutamanya ya. Tapi kita akan jelasin ini satu persatu dulu teman-teman. Yang pertama dulu ya, untuk yang pertama ini kita akan membahas mengenai COT data. Nah, kalau dari COT di sini ya kita sudah pilih untuk yang gold ya, OGC. Ya, kita pakai yang manage money. Ya, oke, jadi sedikit informasi untuk kalian semua. Untuk COT data ini kita harus sign in terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Jadi kalau belum sign in ya, itu kita nggak bisa tuh lihat manage money-nya dia, ataupun kita nggak bisa lihat si OI datanya ini sendiri gitu. Jadi memang butuh sign in terlebih dahulu untuk saat ini gitu. Oke, kalian tinggal buat akunnya aja nanti ya, sign in di sebelah sini nih, sign in ya, nanti langsung bisa untuk bagian lihat data OI dan juga COT data ini gitu. Oke, di sini kita lihat dulu untuk COT datanya ya. Yang kemarin itu kan dia masih long ya, sebesar 17.748 ya. Kemudian short itu masih minus sebesar 22 ya, 897. Nah untuk yang minggu ini kalau kita perhatikan untuk long itu masih sama ya, dimana longnya ini adalah sekitar 17.655 dan short itu berkurang sedikit ya, yaitu 1.437 gitu. Jadi kalau kita lihat untuk yang grafik birunya ini ya, masih net buy ya, atau sentimen si goldnya ini masih positif untuk si gold ini sendiri gitu. Jadi ini untuk si COT report ini adalah sentimen ya teman-teman ya, indikator sentimen, dimana indikator ini kita gunakan untuk menakar ya, kira-kira pergerakan movement si gold ini lebih cenderung atau lebih condong kemana gitu ya. Oke, jadi bukan berarti kalau sentimennya positif ya kita harus selalu nge-buy ya, tapi kita juga harus lihat realita kondisi di lapangannya bagaimana gitu teman-teman ya. Jadi gitu, ini dia sentimen dari si buyer sama seller itu sendiri ya, dari si marketnya gitu teman-teman. Oke, secara sentimen masih bagus, positif ya. Kemudian kalau kita lihat dari weekly candle juga masih bullish ya untuk weekly candle ini sendiri. Nah kemudian kita lihat lagi dari open interest data ya, dari OI data ini juga sama ya, kita harus login ya. Jadi kita cukup bikin satu account aja di CME Group ini ya. Setelah cukup bikin satu account di CME Group, kita udah bisa lihat si open interest data ya, open interest sama COT data ini sendiri gitu teman-teman. Oke, di sini kita lihat untuk yang OI data nih update ya, untuk si gold ini update tanggal 3 November ya, hari Jumat ya. Jadi kalau kita perhatikan sekarang itu kan gold itu ada di 1992 ya, 1992. Nah 2000 ini masih jadi area resisten untuk si gold itu sendiri, dengan area tunggu yang cukup banyak ya, call-nya itu sekitar 980 ya. Tapi kalau untuk yang 23 DTE yaitu masih ada 10.000 ya untuk call-nya dia. Kemudian kalau dia break dari 2000 berarti next targetnya itu di 2010 ya, 2010, kemudian di 2037 2030, lalu baru ada lagi di 2045 sampai 2050-an gitu. Tapi ini put money-nya masih kosong gitu untuk bagian sini, mulai dari 2000 ke atas ya, put money-nya ini masih kosong teman-teman. Justru kalau kita lihat ya, sebelum dia bisa break dari 2000 berarti area supportnya itu ada di 1980 ya sampai 1975, kemudian ada lagi di 1945 ya, dan ada lagi 1950 dengan put money sekitaran 1149 gitu. Ini area buy ini 2000 ke bawah. Kalau kita perhatikan justru ngebuy-nya itu cukup banyak gitu ya. Jadi memang itu adalah support
berdasarkan dengan open interest data gitu, atau interesting dari si pelaku pasar itu sendiri. Kira-kira mereka tuh interestnya atau tertariknya ya itu di harga berapa sih, di level harga berapa. Nah ini kita lihat dari si OI data ini sendiri gitu teman-teman. Oke, itu untuk COT dan juga open interest data. Kita lanjut lagi, ini untuk weekly movementnya dia, atau kita masuk ke bagian chart ya untuk gold ini sendiri. Nanti kita juga mau lihat chart untuk si DXY, karena memang kalau saya lihat DXY sudah break juga ya dari supportnya. Oke, jadi kalau dari gold ini sendiri ya, ini kan dia ada resisten ya, di mana resisten ini kalau kita lihat itu ada di level harga 1985 ya, 1953. Ini adalah weekly resisten untuk si gold ini sendiri ya, weekly movementnya dia 1985 1953. Kita tandain di sini 1983 1985. Oke, ini weekly resisten untuk si gold ya, karena kita di candle weekly. Oke, jadi kalau kita perhatikan ini dia belum break ya, ini dia belum break, ini dia nggak break, tapi begitu dia break ya, dia itu potensi untuk nyentuh kembali ke 2000 ya, sampai 2048 kembali gitu teman-teman. Yang dimana kalau kita perhatikan untuk weekly ini ya, memang secara sentimen masih bullish ya. Dan kalau kita lihat lagi, ini candlenya ini candle weekly di tanggal 23 Oktober ya, ini sudah break juga ya, sudah break. Dan ini juga di tanggal 30 Oktober punya, jadi sudah 2 minggu dia bertahan di atas 1985 gitu. Artinya secara movement untuk si gold ini sendiri itu masih ada potensi untuk nyentuh lagi di 2000 ya, sampai 2050-an, 48 sampai 50 lah kalau saya lihat, selama dia dengan catatan ya, dengan catatan selama dia bertahan di atas zona 1985 ini gitu teman-teman. Karena kalau kita perhatikan dari movement yang pernah ada ya, ini dia selalu naik ke 2045 selalu 2048 2050 ya, untuk di atas 1985 gitu. Ini juga kan naik ke 2048 ya, sampai 2050-an gitu. Minimal mentok-mentok 2048 2045 lah kalau saya lihat ya kenaikannya gitu. Nah yang ini kalau kita perhatiin juga akan cenderung melakukan movement yang sama gitu, kalau kita melihat berdasarkan dengan technical analysis gitu. Karena kan technical analysis adalah mengandalkan ya historical harga itu sendiri, karena kita percaya ya kalau secara technically ya, oke, secara technically seorang technically itu percaya bahwa harga itu akan berulang kembali, histori harga itu akan berulang kembali gitu, atau history will repeat itself ya di dalam market itu sendiri gitu. Jadi secara movement selama dia bertahan di atas 1985 ini dia masih ada potensi nih masuk ke 2048 2050 kembali gitu ya. Jadi untuk saat ini kan ada 2007 2021 ya. Nah ini yang akan kita bahas lebih lanjut lagi gitu. Yang ini untuk weekly-nya dulu kita bahas gitu. Jadi kalau untuk weekly dia mau closing lagi di bawah 1985 itu baru untuk amannya baru bisa sell hold ya jangka panjang gitu. Kalau kita di atas 1985 untuk nge-sell agak riskan ya, even itu kita tahu ini harga tinggi dan potensi untuk turun ya jauh ke bawah, tapi kan kita nggak tahu nih si gold ini dia akan nyentuh area height mana dulu baru turun gitu. Jadi much better kalau kita mau hold sell untuk amannya ya, kita tunggu harga itu benar-benar closing di bawah 1985 gitu. Dia closing di bawah 1985, kita punya sell misalkan di 2006 1992 1996 ya, atau 1990. Nah itu kita boleh hold ya untuk jangka panjang gitu, dengan catatan ya si gold itu bisa close di bawah 1985 gitu. Dan ini paling untuk terdekatnya. Nah kalau kita mau ambil swing-swingan itu di 1922 ya kan, 1953 ya kan, kemudian ada lagi di 1960 ya sampai 1818 gitu itu teman-teman. Oke, jadi itu untuk goldnya ya. Kemudian ini untuk weekly ya. Kemudian kita mau bahas lagi untuk daily movement. Kita mau bahas di 2007 ini kenapa sih gold tertahan di sini. Jadi setelah kita turunin untuk time frame ya teman-teman di sini. Oke, ini untuk time frame kita turunin. Jadi secara time frame ya di daily ini ada order block. Nah, di sini teman-teman ini ada order block
dimana candle merah ya, kemudian ada candle hijau, diapit lagi candle merah. Nah ini kita sebut sebagai order block gitu, order block di range daily-nya dia. Jadi maklum kalau misalkan ini range-nya panjang dari 2007 ya sampai 2021 gitu, karena ini range daily jadi ya. Nah kalau kita lihat memang sudah 3 hari ya, udah 3 hari si gold ini susah untuk masuk ke range ini atau susah break ya, dari tanggal 27 Oktober, 30 Oktober, kemudian 31 Oktober. Jadi udah hari Jumat, Senin, Selasa ya, itu dia agak susah untuk nge-break si 2021 sampai 2007. Jadi kenaikan maksimal itu kemarin sampai 2009 ya, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi ke 2007, turun lagi, naik lagi ke 2006, turun lagi gitu. Karena ini adalah range atau supply ya, fresh daily-nya dia gitu. Tapi kalau kita lihat memang secara pergerakan movement yang untuk si gold ini masih bagus ya, masih bullish, karena dia memanfaatkan area 1985 ya, area ini sebagai area supportnya dia gitu. Kalau kita lihat sini, nah jadi dia ketika dia nyentuh area ini ya sampai 53 itu cenderung balik lagi. Nah ini masih akan terus diulang sama dia sampai dia bisa break dari 2007-2021 ini gitu teman-teman. Jadi masih ada harapan untuk dia main kesini lagi sampai tertingginya itu di 2048 ya, sampai 2050 ya. Let's see lah nanti gimana ya, soalnya kalau kita lihat secara geopolitik juga masih memanas ya, antara Israel sama Hamas ya, juga masih terus saling serang. Jadi memang secara sentimen ya, dan juga gejolak globalnya ya itu masih cukup memanas, itu masih memiliki tingkat volatilitas yang cukup tinggi, dan ini memang cukup untuk membakar si gold ini untuk naik lagi ke atas gitu ya. Jadi ini punya alasan yang kuat lah mereka untuk naikin si gold lagi ke atas gitu teman-teman. Oke, lanjut ya, lanjut lagi kita mau bahas mengenai DXY. Oke, kita bahas dulu sedikit mengenai DXY. Oke, kita bahas lagi mengenai DXY ya. Jadi kalau kita lihat untuk DXY ini dia sudah break ya, untuk weekly-nya akhirnya dia keluar dari area sideway dia, dimana dia sideway tadinya itu dengan level harga support ya di 105.6 ya sampai 105.42 sebagai support range-nya dia. Kemudian untuk resistennya itu ada di 106.55 sampai 106.75 gitu untuk area resistennya dia. Lalu untuk median itu ada di 106 sampai 10 berapa ini, sorry, 106.16 gitu ya. Jadi ini untuk median center ya. Ya kalau kita lihat memang DXY potensi untuk melakukan penurunan lebih lanjut ya, dimana penurunan ini itu bisa kurang lebih menarikkan seharga 104.79 sampai 104.42 gitu. Karena ini adalah area apa ya, bisa dikatakan ini adalah area pullbacknya dia yang terakhir gitu, sebelum dia naik ke 107.2 ini. Ya, kalau kita lihat ini ya, ini adalah area base-nya dia, the next base zone-nya dia itu di 104.75 gitu. Lalu kalau kita perhatikan lagi, area ini juga jadi area swap zone untuk si DXY itu sendiri gitu. Dimana kalau kita perhatikan selama dia masih bertahan di atas area ini ya, belum breakout, itu dia masih akan cenderung untuk kembali naik ke atas lagi gitu. Karena ini udah dari 2022 kalau kita perhatikan ya, selama dia masih bertahan di atas zona ini ya, untuk DXY masih akan coba potensi naik lagi ke 107 ya, bahkan di atasnya gitu teman-teman. Kecuali dia bisa break nih dari area ini ya, dari 104.44 sama 104.79 ya, dia bisa break dari zona ini, baru dia akan melanjutkan penurunannya kembali gitu. Karena selama dia ini adalah sub zone untuk si DXY itu sendiri gitu. Jadi artinya ini jadi zona penentu ya, apakah DXY ini akan pullback lagi ke atas atau dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah gitu. Ini kalau kita lihat dari daily ya, dari daily-nya si DXY. Kalau ini kan intraday level 105.6 gitu ya. Itu kalau untuk support daily-nya dan juga weekly itu ada di 104.79 sampai 104.44 gitu. Oke, jadi DXY masih potensi menunjukkan penurunan ya, tapi mungkin ya ketika dia nyentuh ya
ketika ada nyentuh si 104.79 sampai 104.44 dia akan pullback dulu sedikit untuk retest kembali ke 105.42 ya sampai 105.6 ya, baru dia lanjut turun naik ke bawah gitu. Nanti next targetnya itu kurang lebih di harga 103.13 teman-teman. Nah di sini ada engulfing pattern ya yang kemungkinan besar akan diambil oleh DXY itu sendiri. Ini juga area demand untuk si DXY itu. Oke, jadi itu ya, itu kalau dari sisi DXY, artinya DXY ini masih potensi melemah gitu untuk kedepannya. Nah kemudian kenapa DXY melemah? Jadi kalau kita lihat ya, ini saya ketemu trade di Twitter ya, atau X ya sekarang sebutannya semenjak diganti sama Elon Musk. Sekarang dia bilang ya, jadi dari Charlie Bilello ini ya, dia ada update post ini ya, current market expectation for Fed of the Fed fund rate ya, dimana November tanggal 1 itu the Fed tidak menaikkan suku bunga ya. Ini ekspektasi pasar, jadi dia mengekspektasikan gitu ya kan. Memang betul ya, untuk yang kemarin, untuk yang bulan ini tanggal 1 November Fed tidak menaikkan suku bunga. Kemudian Desember juga akan potensi untuk di pause lagi ya, tanggal 13 Desember nanti. Kemudian tanggal 31 Januari 2024 akan kemungkinan besar di pause. Kemudian Maret 2024 ya akan kemungkinan besar di pause. Mei itu akan kemungkinan besar di pause ya. Jadi mulai dari tanggal 1 November ya, 13 November, Desember ya, Januari, Maret, Mei itu akan di pause. Jadi belum akan ada kenaikan suku bunga lebih lanjut lagi gitu. Kemudian di tanggal Juni, di bulan Juni 2024 ya, 12 Juni lebih tepatnya, itu akan ada pemotongan suku bunga sebesar 25 basis point ya, dari 5 ya dari 5.25 turun ke 5% gitu. Jadi antara dia mau turun ke 5% atau 5.25% gitu. Nah, kemudian additional cut ya 4% di November 2025 gitu. Jadi sampai November itu ya, perjalanan untuk si suku bunga ini akan di-cut sampai kurang lebih ke 4% ya, sampai di 2025 ini. Nah ini ada tabelnya kalau kita lihat, ini yang Desember ya. Jadi kalau kita perhatikan, nah ini untuk Desember ya, dimana belum ada kenaikan. Tapi kalau untuk mulai dari Juni ya, justru kalau kita lihat ya, dia mulai kasih data penurunannya itu, ekspektasi pasar itu mulai dari sini April ya sampai Oktober. Jadi mulai dari April 2024 ya, ekspektasi pasar itu udah si Fed ini terhadap Fed itu akan menurunkan suku bunga sampai 4% ya, itu di Oktober 2025 nanti gitu. Ini Fed Funds Futures ya, jadi masih dalam ekspektasi pasar, tapi nanti tetap kita akan lihat lagi ke depan ya. Ya kita akan terus follow up untuk suku bunga ini, kira-kira dia akan menurunkan sampai mana dan kebijakan apa yang akan dibahas di bulan Desember 2023 nanti di akhir tahun ya gitu teman-teman. Nah penyebabnya apa kalau misalkan si suku bunga tidak dinaikin? Oke, yang pertama mungkin nanti akan ada pelemahan untuk si dolar ini sendiri atau si DXY, dimana DXY ini ya mungkin ya akan tergantikan ya oleh investasi lain, instrumen lain yang lebih menguntungkan untuk pasar gitu. Jadi si dolar ini udah nggak punya kekuatan untuk nge-push naik lagi ya, melainkan dia akan mulai menstabilkan harga dolarnya. Entah itu nanti mungkin bisa jadi di kisaran 104, 103, karena kalau kita lihat ya sebelumnya untuk dolar ini itu dia stabil di bawah 100 kan gitu. Jadi kemungkinan besar stabilnya itu di 89 ya. Kalau kita mulai lagi nih, kita ngulangin histori yang lama ya, mulai stabil 89 sampai 100. Jadi kemungkinan besar dolar itu akan bermain di range bawah 100, di bawah 100 gitu, dari 89 sampai 100 ya. Ini adalah harga stabil ya untuk si DXY itu sendiri gitu. Ini stabil dari 2015 ya sampai kurang lebih 2022 gitu. Nah, ini range stabilnya dia. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan suku bunga nggak dinaikkan lagi, dolar itu bisa bermain di area ini kembali gitu. Jadi potensinya apa untuk gold? Jadi nantinya gold itu kemungkinan besar akan bermain di range 1900 sampai 2000-an
ya, kemungkinan besar kalau saya perhatikan, atau dia akan menstabilkan harga kembali yaitu kurang lebih di 1800 sampai 1900 untuk gold range barunya dia. Karena kalau kita perhatikan untuk monthly, oke, untuk monthly ini ya, sebelumnya ini kan dia main di range 1700 ya. Nah, sebelumnya itu dia bermain di range di 2015 itu dia tuh main di range ya 2015 ini itu di 1180 ya, sampai kurang lebih range harga itu 1371 gitu. Jadi kalau dia mau normali lagi ya, untuk si gold ini yaitu potensi dia main di 1800-an ya sampai 1900 ya, mendekati 2000-an untuk range barunya si gold ini sendiri nantinya. Harga stabilnya, atau dia bisa bermain kurang lebih nanti di 1700 kembali ya, tapi sepertinya agak susah dia untuk main di area situ ya, tapi let's see lah bagaimana nanti. Paling kalau ekspektasi saya untuk normalinya nanti ke depannya ya, gold itu akan bermain di 1800 sampai 1900-an ya. Oke, itu potensinya untuk si gold itu sendiri. Tapi kalau kalian punya pandangan sendiri ya, kalian boleh share di kolom komentar ya, untuk supaya kita bisa saling nambah pengetahuan, juga bisa menambah sudut pandang juga ya untuk si gold dan juga DXY ini ketika Fed tidak menaikkan suku bunga kembali gitu. Oke, sekarang kita lihat untuk data yang kemarin ya, minggu kemarin. Kita pertama lihat dulu di sini ada ADP ya, ini di hari Rabu ya, ADP. Nah, di hari Rabu ini kalau kita perhatikan untuk ADP-nya memang lebih bagus dari yang bulan kemarin, yaitu dari 89 ke 113, walaupun masih di bawah ekspektasi market ya, itu 150 gitu. Tapi kalau kita kelompokkan antara 89 sama 113 itu masih lebih bagus, artinya ada perubahan ya, koreksi data ADP-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ini dari George Opening. Jadi kalau kita perhatikan George Opening juga masih positif untuk DXY, yaitu dari 9497 naik ke 9553. Memang kenaikannya tidak begitu signifikan, tapi memang masih bisa lah dia nandingin di atas harga previous bulan kemarin gitu untuk George Openingnya. Walaupun diprediksi melemah ya 9250 gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini. Untuk hari Kamis ya, itu ada dari FOMC statement di mana dia tidak menaikkan suku bunga ya. Di sini masih 5,5 basis point. Nah, kemudian di sini untuk yang malamnya itu ada lagi dari initial jobless claim ya. Untuk si untuk si USD itu sendiri ya, jobless claim ini kalau kita lihat justru kurang bagus ya. Dari 12 ya, dari 212 naik ke 217 gitu ya, kenaikannya cukup signifikan. Walaupun kalau kita perhatikan diprediksi untuk si jobless claim ini menguat ya, dari 212 ke 210, ternyata hasilnya itu lebih buruk ya dari yang diprediksikan, dan juga di atas dari bulan yang kemarin hasilnya gitu. Artinya yang klaim pengangguran ini untuk bulan September itu lebih banyak gitu. Karena memang dari jobless claim-nya itu kurang bagus, maka menghasilkan data NFP yang kurang bagus juga. Jadi kalau kita lihat di sini NFP-nya itu sesuai dengan yang kita bahas ya. Kalau kita lihat dari data ADP dan juga jobless claim ya, di sini untuk NFP dari harga ya, bukan dari harga tapi dari angka 297 ya, diprediksi sudah melemah yaitu 180, ternyata lebih di bawahnya lagi yaitu sekitar 150 gitu untuk jobless claim-nya. Walaupun kita lihat dari ADP-nya ada sedikit peningkatan di bawah ekspektasi pasar ya. Lalu untuk ini saya jobless claim di hari Kamis juga belum sesuai dengan ekspektasi pasar, bahkan di bawahnya ya, lebih buruk lah dari yang diekspektasikan, yaitu 217. Lalu kalau kita lihat juga dari average earning hours-nya itu kalau kita perhatikan sini dari 0,3 turun, jadi rata-rata pendapatan per orangnya itu turun dari 0,3% ke 0,2% gitu. Nah, ini memang menghasilkan data tenaga kerja yang kurang bagus untuk si DXY itu sendiri gitu.
Oke, ini untuk yang minggu depan ya. Kalau minggu depan kita cek dulu yang di sini untuk hari Senin itu kosong, belum ada news yang cukup signifikan. Kemudian untuk hari Selasa itu ada dari AUD ya, interest rate decision dari 4.10 naik ke 4.35 ya, ada kenaikan 25 basis point. Kemudian kalau kita perhatikan lagi belum ada untuk USD di hari Selasa ya, jadi Senin Selasa itu masih kosong untuk USD. Nah di hari Rabu ini ya tanggal 8 November itu ada dari Jerman CPI ya, ini CPI-nya juga kurang bagus untuk Jerman, Euro ya masuknya ini. Nah ini ada lagi nih di hari Rabu ada Om Powell ya di jam 9.15 dia speech gitu di sini. Lalu ada dari oil yang di jam 22.30 gitu. Kemudian di hari Kamis ya 9 November itu ada dari USD ya, seperti biasa news mingguan yaitu initial jobless claim ya. Jobless claim ini kalau kita perhatikan dari 217 dia ada koreksi ya ke 215 gitu. Ya let's see lah nanti bagaimana hasilnya gitu. Kalau memang betul dia lebih bagus, ini bisa jadi power untuk USD naik lagi gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi di hari Jumat. Nah, Jumat ini ada Fed Powell lagi ya speech di sini di jam 2 subuh ya. Oke, memang agak subuh sih ya kalau ini ya. Hampir setara seperti FOMC speech-nya. Lalu ada dari GDP ya, GBP Pound Sterling ada GDP ya, report GDP-nya dia ini belum ada forecast ya. Kemudian USD belum ada news lagi, jadi untuk USD untuk minggu depan agak sepi news gitu. Paling ada speech dari Powell itu aja yang memang harus kita wanti-wanti gitu, atau harus kita waspadain. Oke, paling itu sih kalau untuk USD ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk lihat intraday level untuk si gold ini sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke intraday, saya mau ajak dulu kalian untuk lihat dari weekly sessionnya dia gitu. Sorry, bukan weekly session tapi dari daily sessionnya dia. Oke, di sini kalau kita perhatikan untuk high New York yang kemarin, yang ini untuk patokan hari Senin itu ada di 2001. Ini di jam di 1 jam ya. Kemudian untuk median New York itu di 1993 ya. Kemudian untuk low dari New York sesi New York ini ya tadi 1986 gitu. Jadi ini adalah last sessionnya dia ya, antara high, low dan juga mediannya dia. Ini harus kita perhatikan karena selama dia open market nanti dia bisa bertahan di atas 1993, berarti dia akan melanjutkan kenaikan untuk cenderung ya naik lagi retest ke 2000 ya, atau high sesi yang sebelumnya sampai ke sesi London itu kurang lebih di 2004 gitu. Nah kalau dia bertahan di bawah 1993 pada saat open market, itu artinya dia akan turun ya untuk nyentuh kembali ke 1986 sampai 1984-an lah gitu ya di sini, untuk nyentuh dari low-nya si sesi London itu kemarin gitu. Nah ini ya. Oke, ini kemudian ini untuk yang high-nya. Nah ini untuk high-nya. Oke. Nah, jadi 2001 sampai 2003.9 atau kita genapin ke 2004 ya. Kemudian untuk low-nya itu supportnya di 1986 sampai 1984 gitu teman-teman. Nah artinya kalau dia berhasil break dari salah satu kedua level ini ya, ini dia akan melanjutkan penurunan. Artinya kalau di bawah 984 dia potensi untuk turun ya ke 1980 kembali ya, untuk retest kembali ke low yang sebelumnya, sesi sebelumnya di sini ya, 1980 sampai 1978 gitu. Sini dia akan ngejar lagi high low sebelumnya. Kalau ini ya dari 2001 2004 jadi break, berarti dia akan ngejar lagi high sebelumnya itu di 2007 ya sampai 2009 di sini. Nah itu kalau kita lihat SNR ya berdasarkan dengan sesi yang ada. Oke, ini jadi patokan saya untuk minggu depan nanti, terutama di hari Senin nanti gitu, untuk menentukan apakah kita mau sell atau buy gitu. Oke, jadi let's see ya 1993 ini jadi area penentu ya untuk si gold ini sendiri. Kemudian kita lihat lagi sekarang untuk intraday level. Ya, intraday level kita cukup pakai yang 30 menit di sini. Oke, kita mau pakai yang Pepperstone yang kemarin aja ya. Nah, ini yang kita bahas di hari Jumat kemarin ya untuk video update-nya.
Ya kalau kita perhatikan memang si gold ini itu masih close di bawah 1994 ya, atau di 61.8 ya. Ini kan golden ratio untuk si gold itu sendiri ya. Ini juga jadi swap zone nya si gold ya. Ini ada resisten di sini, terus ini jadi area supportnya dia, ini jadi resistannya dia. Nah ini kan dia masih close di bawah nih, artinya ini masih jadi area resisten untuk si gold itu sendiri gitu, terutama kalau kita lihat di daily gitu. Kalau di daily, nah untuk daily sendiri dia masih di bawah 160, artinya dia belum breakout ya. Kalau 4 jam di sini posisinya dia sudah break ya, tapi dia masih close di bawah 61.8 kembali ya. Jadi memang belum break dari 61.8. Artinya kita masih ada kesempatan untuk ambil selling point di sini ya, karena posisinya itu si gold itu belum break dari golden ratio untuk si kenaikannya dia itu sendiri gitu. Berarti kita masih bisa expect dia untuk turun kurang lebih ke 38.2 ya, 38.2. Kemudian terendahnya itu yang perlu kita waspadain adalah 23.6, yaitu di 1979 gitu. Karena level ini adalah level support untuk weekly-nya dia ya, dimana level ini adalah level cukup kuat untuk menahan atau untuk bullish ya, buyer si gold itu sendiri. Kalau dia bisa break di bawah si 80 ini ya, seperti yang kita bahas tadi di weekly ya, 1985 sampai 1980, kita baru bisa hold sell ya dengan target harga ke 1964 kembali gitu. Kemudian kalau misalkan di atas 94 ya, kita bisa ambil ancang-ancang buy dengan target di 2000 sampai 2004 kembali gitu. Tapi let's see lah ya, kemungkinan besar kalau untuk hari Senin nanti kita baru akan ada open posisi itu. Kalau biasa saya di sesi London ya, di jam 2 atau jam 3an ya, biasa jam 3 jam 4 lah itu udah mulai ada konfirmasi. Karena kalau untuk sesi Asia di hari pertama buka, minggu pertama, terutama di hari Senin nanti, itu biasa masih banyak sisaan movement dari yang minggu kemarin, terutama di hari Jumat nanti, yang di hari Jumat kemarin gitu teman-teman. Ya intinya kalau saya kasih tahu ke kalian ya, kita perhatikan dulu 1994 ya atau 1993 ya, tapi saya prefer sih 94 ini ya, karena ini adalah area golden ratio dia. Begitu dia bisa naik ke atas 94 ya dan bertahan, berarti untuk sesi London kita akan fokus untuk cari area buy dengan target di 2000 sampai 2004. Tapi kalau dia bertahan di bawah 94 ya sampai sesi London nanti ya, kita akan cari area sell ya dengan target di 90, 94 sampai 80 gitu teman-teman. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya untuk gold weekly ini ya, memang agak panjang videonya dan semoga kalian mengerti ya dengan apa yang saya sampaikan ya. Kalau misalkan belum paham, silahkan diputar ulang lagi dari awal ya, dan usahakan untuk tidak di skip videonya supaya penjelasan saya itu tidak terputus ya. Jadi kalian bisa memahamin secara keseluruhan dari isi video ini sendiri. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.